Media Vietnam sebut hanya ada satu cara bagi timnas Indonesia jika ingin lolos dari grup neraka Piala Asia 2023. Jalanan terjal harus dihadapi skuad merah putih pada edisi 2023 ini. Pasalnya, skuad Garuda masuk ke dalam grup yang tergolong berat. Timnas Indonesia bergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Jelas babak penyisihan grup nanti tidaklah mudah untuk dilewati anak asuh Shin Tae-yong. Di lain sisi, PSSI tetap memberikan target kepada timnas untuk lolos dari babak penyisihan grup. Jika melihat regulasinya, Indonesia memang memiliki kesempatan lolos yang cukup besar. Berdasarkan regulasi, ada dua tim teratas alias juara grup dan runner-up yang langsung otomatis melaju ke babak selanjutnya. Selain itu akan ada 4 tim yang berstatus sebagai peringkat ketiga terbaik di masing-masing grup yang lolos ke 16 besar. Target PSSI kepada skuad Garuda itu ternyata mencuri perhatian salah satu media Vietnam, yakni Tetao 247. Media asal negeri Naga Biru itu mengakui bahwa tim Merah Putih memang memiliki kesempatan untuk lolos. Namun Shin Tae-yong dan anak asuhnya disebut hanya memiliki satu cara agar bisa lolos dari lubang cacing itu. Timnas Indonesia dirasa tak akan mampu bertengger di posisi puncak maupun runner-up. Hal itu dikarenakan mereka dirasa akan sulit bersaing dengan Jepang dan Irak. Oleh karenanya, Garuda diprediksi hanya bisa mengamankan status sebagai tim peringkat ketiga terbaik di turnamen itu. Meski begitu, tim Merah Putih juga masih akan bersaing dengan Vietnam yang merupakan musuh bebuyutan. Gara-gara faktor ini, Shin Tae-yong percaya diri timnas Indonesia bisa bersinar di Piala Asia 2023. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong percaya diri pasukannya bisa bersinar di Piala Asia. Sebab menurut Shin Tae-yong memiliki faktor pengalaman yang dapat membantu Garuda meraih kemenangan di turnamen sepak bola terbesar se-Asia tersebut. Sebagai informasi, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Di atas kertas, skuad Garuda menjadi tim underdog alias tidak diunggulkan di grup tersebut karena memiliki ranking FIFA terendah. Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 146 dunia, tertinggal jauh dari Jepang, Irak, dan Vietnam. Kendati demikian, Shin Tae-yong tetap percaya diri skuad Garuda akan mampu meraih kemenangan. Faktornya karena Shin merasa memiliki banyak pengalaman di berbagai turnamen termasuk saat melatih timnas Indonesia hingga Korea Selatan di Piala Dunia. Faktor lainnya, timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berkualitas yang bermain di luar negeri maupun benua Eropa. Lebih lanjut, kemenangan yang ditargetkan Shin Tae-yong itu yakni menjungkalkan Vietnam. Sementara itu, dia menargetkan timnas Indonesia mampu menahan Irak agar bisa menjaga asa lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Cadangan lawan Irak, 3 pemain timnas Indonesia yang bisa main sejak menit awal lawan Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga kedua mereka di grup D Piala Asia 2023. Tekad meraih kemenangan diapungkan oleh timnas Indonesia pada laga itu. Menurut pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kemenangan lawan Vietnam merupakan roadmap skuad Garuda untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Dengan target itu, hampir bisa dipastikan Shin Tae-yong akan mengutak-atik komposisi timnya. Pemain yang tak tampil bagus pada laga pertama lalu kemungkinan akan diganti. Paling tidak ada 3 pemain yang akan diganti pada laga kontra Vietnam. Penggantinya adalah pemain-pemain yang duduk di bangku cadangan pada laga kontra Irak lalu. Pemain cadangan pertama lawan Irak yang bisa menjadi starter pada laga kontra Vietnam adalah Sandy Walsh. Pada laga pertama, pemain berusia 28 tahun ini baru masuk pada menit 88 menggantikan Rizky Ridho. Namun pada laga kontra Vietnam, Walsh kemungkinan besar bakal dipasang.
Bisa jadi juga ia akan dipasang di posisi naturalnya sebagai bek sayap kanan, mengisi posisi yang pada laga pertama lalu diisi Asnawi Mangkualam. Pemain cadangan lain yang bisa menjadi starter pada laga kontra Vietnam adalah Dimas Drajat. Pemain berusia 26 tahun tersebut bisa menjadi andalan skuad Garuda untuk membobol gawang Vietnam. Timnas Indonesia menargetkan kemenangan pada laga kontra Vietnam. Demi tujuan tersebut tentu mereka harus bermain lebih agresif untuk mencetak gol. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk bermain lebih agresif adalah memasang Dimas Drajat. Nama terakhir dari daftar pemain cadangan yang bisa menjadi starter pada laga kontra Vietnam adalah Saine Patinama. Pemain berusia 25 tahun tersebut bisa jadi andalan di sektor bek sayap kiri Indonesia saat menghadapi Vietnam. Pada laga pertama, Pratama Arhan yang bermain sebagai bek sayap kiri sejatinya tak bermain buruk. Pemain 22 tahun ini bahkan menjadi salah satu pemain belakang Indonesia dengan catatan statistik terbaik pada laga tersebut. Namun, Sintayong tentu ingin melakukan penyegaran di timnya. Apalagi Patinama juga memiliki agresivitas lebih baik ketimbang Arhan. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan khusus bagi Sintayong dalam memainkan Saine.